Dia memang begitu. Ya, terus lanjut deh. Pakai depan kamu, ini depan kamu, dan kamu. Ah, Halo Bapak Ibu yang sudah bergabung, selamat datang dan bergabung ya. Kita akan mengikuti kegiatan webinar kali ini. Mohon maaf atas keterlambatan, atas kesalahan teknis. Baiklah Ibu Winda, sudah siap untuk dimulai? Silakan Ibu Winda. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Fitri. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semua, karena di sini waktu sudah menunjukkan jam 19.03 waktu Indonesia bagian Barat, maka webinar pada malam hari ini akan segera kita mulai. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Guru hebat semua pada webinar malam ini, yaitu di kegiatan bergema Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan yang bekerja sama dengan Komunitas Edukasi Guru Digital Kometrudal. Baik, akan kami mulai. Jadi Bapak Ibu, pada webinar malam ini kami akan membersamai Bapak dan Ibu guru hebat semua kurang lebih 2 jam mendatang. Dimohon kepada seluruh peserta untuk bisa mengkondisikan mikrofonnya untuk di-mute dan bisa on cam Bapak Ibu agar kita bisa melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu guru hebat semua. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator pada webinar malam hari ini. Saya Winda Junarwati, guru dari SMA Miftahul Anwar, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abu Khair, MPD, Kepala BBKP Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Daman Said, SSI, Kepala SMA PGRI Larangan, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Fitriah Nur Hasanah, SPDSD, Penggerak Komunitas Edukasi Guru Digital, Kometrudal. Dan yang saya hormati juga rekan guru SMA PGRI Larangan dan rekan-rekan pada Komunitas Edukasi Guru Digital. Serta yang saya hormati juga yang sudah bergabung pada malam hari ini, para peserta webinar. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bertatap maya kembali belajar bersama pada webinar pada malam hari ini. Yang kedua kalinya saya ucapkan sholawat dan salam semoga tak tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu yang kita rasakan pada saat ini. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, webinar ini diadakan dalam kegiatan bergema kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan yang bekerjasama dengan Komunitas Edukasi Guru Digital Kometrudal dengan tema Pelaksanaan dan Alur P5 Revisi 2024. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian,
Agar webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, sebelum kita mulai pada pemaparan materi, mari kita simak sambutan sekaligus pembuka webinar kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Abu Khair. Selamat malam Bapak Abu. Mungkin Bapak Abu Khair mungkin belum bisa bergabung. Oke, Bapak Ibu, berhubung Bapak Abu pada malam hari ini berhalangan untuk hadir, dimohon kepada Ibu Fitri untuk membuka sekaligus memberikan sambutan pada webinar malam hari ini. Kepada Ibu Fitria Nurhasana, monggo Bu untuk memberikan sambutan sekaligus membuka webinar pada malam hari ini. Baiklah, Bu Winda, terima kasih ya moderator hebat pada malam hari ini yang juga merupakan guru dari SMA PGRI Larangan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera semuanya bagi Bapak Ibu. Yang terhormat saya sampaikan kepada Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur yang pada malam hari ini tidak dapat menghadiri kegiatan webinar pada malam hari ini. Semoga kedepannya masih dapat membersamai kita dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan bekerjasama dengan Komunitas Edukasi Guru Digital Kometrudal. Baiklah, yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Penasihat Komunitas Kolaborasi yaitu Bapak Daman Said SSI yang juga merupakan Kepala Sekolah Inspiratif Kemdikbudristek di tahun 2023. Dan juga yang sangat saya banggakan Bapak Ibu peserta kegiatan webinar yang sudah menyempatkan waktunya setelah seharian penuh beraktivitas di sekolah tentunya di lembaga masing-masing untuk mencerdaskan anak bangsa, namun pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk ikut mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga semangat tetap terjaga. Kita di sini kegiatan saling berbagi dan berkolaborasi. Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baiknya di komunitas kami, dipersilakan untuk mengisi form yang telah kami sediakan untuk dapat kami berikan fasilitas berupa room meeting mungkin dan juga sertifikat yang juga resmi legal dari terbit karena kami komunitas terdaftar di PMM. Jadi komunitas kami itu bisa dijadikan untuk RHK Bapak Ibu di PMM. Mendapatkan 4 poin ya Bapak Ibu. Masalah sertifikat jika Bapak Ibu tidak menerima email terkait sertifikat, Bapak Ibu bisa mengakses link drive yang biasa kami bagikan setelah kegiatan webinar di grup Komunitas Edukasi Guru Digital atau grup Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan. Di sana Bapak Ibu bisa mencari sendiri nama Bapak Ibu di link drive. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Jika Bapak Ibu memiliki ilmu yang mungkin itu bisa bermanfaat bagi kita semua pengajar Nusantara, baiklah mohon kesediaannya untuk berbagi di komunitas belajar kami. Saya selaku penggerak komunitas juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kapasitas Zoom yang disediakan oleh kami yaitu hanya sebatas 100 peserta saja, namun kami tidak menutup kemungkinan juga membuka link live streaming YouTube buat peserta yang
tidak dapat bergabung. Namun mohon kejujurannya untuk mengisi link presensi apabila Bapak Ibu mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan benar-benar mengikuti kegiatan itu, mengambil manfaat yang dapat diambil, ilmunya, bukan hanya sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu, sertifikat itu adalah bonus. Jika Bapak Ibu kali ini tidak mendapatkan sertifikat, semoga kedepannya dapat mendapatkan sertifikat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Daman Said SSI yang selalu berbagi apa yang telah dipahami untuk perkembangan dan kemajuan kita selaku pengajar untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat. Tualangan dalam hidup adalah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Fitria Nur Hasanah karena sudah memberikan sambutan sekaligus membuka webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat sekalian, sebelum kita masuki pemaparan materi, izinkan kami terlebih dahulu membacakan profil dari narasumber hebat kita. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti webinar kita. Jadi narasumber kita beliau Bapak Daman Said SSI. Adapun aktivitas beliau di sini Bapak Daman sebagai pengajar praktik, fasilitator aksi nyata, instruktur validator PMM, teman belajar PMM, narasumber nasional PMM, penulis naskah video permodelan PMM, penulis cerita baik, penulis artikel webinar, penulis cerita praktik rapor pendidikan, penyusun buku saku Kombel KSPS, tim standar setting Sulingjar dan asesmen Puspendik, narasumber berbagi praktik baik IKM, kepala sekolah bergema, ketua komunitas penggerak. Nah, adapun penghargaan yang beliau didapat yaitu yang pertama Best Choice in Education Award 2022, Best High School in Innovation and Quality Learning Program of the Year 2023, juara 1 Anugerah Guru Prima 2023, Kepala Sekolah Inspiratif Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekolah Inspiratif Tingkat Nasional Kemendikbudristek 2023, serta National Best Performance in Inspiration Award 2024 kategori Excellent School. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Nah, seperti halnya dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu pelaksanaan dan alur P5 revisi 2024. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti-radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Harapannya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, mari kita simak bersama terkait topik kita pada malam hari ini, pelaksanaan dan alur P5 revisi 2024 yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Bapak Daman Said SSI. Kepada beliau, disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya bisa didengar, Bu? Jelas Pak, terdengar Pak. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu guru hebat Nusantara dan Bapak Ibu kepala sekolah. Saya
off kamera Bapak Ibu karena barusan menjelang webinar dimulai mati lampu Bapak Ibu. Jadi terkendala sinyal, mati lampu. Jadi saya on off kamera. Insya Allah nanti kalau lampu sudah menyala akan on kamera. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD, yang beliau sekarang tidak bisa membersamai kita semua Bapak Ibu karena aktivitasnya yang sangat padat. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar, Komit Nudal beserta anggota pengurus dan panitia, dan juga yang saya hormati juga Ketua Komunitas Belajar SMA Larangan, pengurus beserta anggota. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang hadir di ruang virtual ini Bapak Ibu, dan juga yang live streaming YouTube. Mohon maaf sebesar-besarnya yang telah disampaikan oleh panitia Bu Fitri bahwa komunitas belajar SMA Pegelarangan dan komunitas belajar Komit Nudal ini hanya bisa menyediakan 100 partisipan Bapak Ibu, tetapi panitia juga menyiapkan live streaming YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengikuti live streaming YouTube. Jadi saya ke panitia, khususnya Bu Fitri, nanti di live streaming YouTube juga berikan link presensi, namun waktunya juga dibatasi Bu Fitri seperti itu untuk berikan kesempatan untuk peserta untuk mengisi link absensi yang benar-benar mengikuti. Bapak Ibu, di dalam mengikuti kegiatan webinar komunitas belajar SMA Pegelarangan Udal, Bapak Ibu, yang saya harapkan Bapak Ibu benar-benar kita belajar bersama, bukan hanya mengejar sertifikat Bapak Ibu, kalau hanya untuk kebutuhan unggah bukti dukung RHK Bapak Ibu, insya Allah komunitas belajar SMA Pegelarangan bersama komunitas belajar Komit Nudal hampir tiap malam Bapak Ibu mengadakan webinar. Besok malam ada Bapak Ibu juga webinar. Hampir tiap malam pokoknya. Di bulan Agustus kita juga banyak kegiatan yang sangat padat, dan juga ada pengimbasan saya sebagai peserta pusat penguatan karakter dan juga pengimbasan bergema sekolah-sekolah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu benar-benar mengikuti webinar ini dengan kita belajar bersama, bukan hanya sekedar mengejar sebuah sertifikat Bapak Ibu. Dan juga tentunya Bapak Ibu jika ingin berbagi praktek baiknya, monggo Bapak Ibu hubungi tim panitia webinar. Insya Allah kita tetap memfasilitasi karena komitmen kami adalah kita belajar bersama secara kolaborasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kapan saja, bukan kami tim semuanya narasumber, bukan maksud menggurui, tetapi kita di sini ayo belajar bersama, menyamakan persepsi, menghilangkan miskonsepsi tentang implementasi kurikulum mereka dan lainnya. Pertama-tama mari kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Rabbi karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat, sehingga dengan nikmat sempat dan sehatlah kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar bersama, meluangkan waktu-waktu istimewa Bapak Ibu di sela Bapak Ibu sibuk seharian berada di sekolah Bapak Ibu bersama murid-murid, tapi Bapak Ibu selalu meluangkan waktu istimewa Bapak Ibu untuk kita selalu meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan SDM kita selaku pendidik. Selanjutnya, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita, mengkis kita umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah ikut bergabung Bapak Ibu, dan Bapak Ibu biar tidak ketinggalan informasi, Bapak Ibu ikuti komunitas belajar Komit Nudal dan komunitas belajar SMA Pegelarangan, baik juga di grup WA Bapak Ibu, karena informasi-informasi webinar, sertifikat dan lain Bapak Ibu panitia nge-share di WA grup. Nah Bapak Ibu, kita langsung ke materi Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas tentang alur pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila revisi 2024 Bapak Ibu, bahwa di dalam panduan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila di edi revisi 2004 itu ada perubahan-perubahan Bapak Ibu dari panduan sebelumnya yang diterbitkan di tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, revisi-revisi itu Bapak Ibu itu berdasarkan dari evaluasi, refleksi, serta miskonsepsi yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu, itu yang menjadi dasar buku panduan revisi 2024 itu sudah terbit Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa belajar di buku panduan P5, itu sudah banyak disebar Bapak Ibu di grup-grup. Nanti juga Bapak Ibu biar di-share sama ya di grup WA seperti itu. Next, Bu. Ini Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas tentang alur pelaksanaan dan juga akan menyinggung akan modul raport P5 dan aksi nyata Bapak Ibu di proyek penguatan profil pelajaran Pancasila 2024. Mudah-mudahan waktunya cukup dan menutupi Bapak Ibu. Apa itu proyek penguatan profil Pancasila? Proyek penguatan profil Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menggunakan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perlu diketahui bersama Bapak Ibu bahwa di dalam implementasi kurikulum merdeka mengacu pada Permendikbud yang terbaru nomor 12 tahun 2024 itu yang mengatur tentang masalah implementasi kurikulum merdeka. Di sana ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler Bapak Ibu. Nah, P5 ini merupakan kegiatan kurikuler yang tujuannya untuk pembentukan karakter murid. Kalau intrakurikuler tujuan pembelajaran, dan kalau ekstrakurikuler itu untuk menyalurkan bakat dan minat murid seperti itu Bapak Ibu. Next, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, ini peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka Bapak Ibu, memahami garis besar, ya garis besarnya Bapak Ibu itu di Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kalau sebelumnya itu nomor 56 tahun 2002. Itu Bapak Ibu bukan hanya masalah belajar tentang P5, jika Bapak Ibu ingin belajar tentang struktur kurikulum Bapak Ibu silahkan pelajari di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 Bapak Ibu yang terbaru. Di sana Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu selaku, misalkan Bapak Ibu selaku wakakurikulum. Nah, di sana Bapak Ibu kurikulum jenjang mulai dari SD apa di sana lengkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal belajar di sana Bapak Ibu karena garis besarnya di sana. Yang kedua, memahami pembelajaran asesmen Bapak Ibu, bagaimana asesmen di dalam kurikulum merdeka. Dan juga langkah tiga, memahami pengembangan proyek profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Dan yang empat, memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang dikenal dengan KSP. Next, Bu, itu peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka. Next, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, di langkah pertama itu peraturan pemerintah tentang kurikulum merdeka yang berlaku. Kajian akademik kurikulum merdeka, kemudian di situ juga ada panduan pembelajaran asesmen Bapak Ibu. Jadi di sana Bapak Ibu ada panduan PPA, panduan pembelajaran asesmen, di sini sudah ada Bapak Ibu tentang prinsip pembelajaran asesmen, pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, perencanaan pembelajaran asesmen, merencanakan pembelajaran, pengolahan pelaporan asesmen. Yang ketiga yaitu juga memahami pengembangan proyek, penguatan panduannya pengembangan proyek Pancasila, ada menyiapkan USTIM, mendesain proyek, mengelola proyek, mengolah asesmen, dan melaporkan hasil proyek. Ini Bapak Ibu tahapan-tahapan Bapak Ibu di dalam P5 Bapak Ibu. Dan juga yang keempat, memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yaitu tentang analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi misi yang dikenal dengan KSP Bapak Ibu, kurikulum satuan pendidikan. Nah, sekarang satuan pendidikan tentunya juga sudah semuanya menyusun KSP Bapak Ibu. Dan KSP itu Bapak Ibu ingat ya, KSP itu bukan hanya pemenuhan administrasi saja Bapak Ibu. Jadi bukan hanya misalkan di tahun pelajaran 2023-2024 itu diedit, diganti tahun pelajaran 2004-2005. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Apalagi sekarang ada CP yang terbaru seperti itu. Jadi KSP itu analisis karakteristik sekolah itu seperti apa. Jadi tidak sama setiap satuan pendidikan. Penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Visi misi apa Bapak Ibu yang sudah tuangkan? Tentunya ini disusun bersama warga sekolah. Pengorganisasian dan perencanaan. Ini pengorganisasian pembelajaran ini Bapak Ibu.
yang di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 itu Bapak Ibu. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Next Bu. Ini Bapak Ibu alur panduan. Jadi Bapak Ibu tentunya kan kalau sudah menerapkan kurikulum Merdeka di tahun 2022-2023 tentunya sekarang sudah 3 tahun. Mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang bagaimana sih P5, tapi Bapak Ibu di sini ada sedikit perubahan Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, jika misalkan Bapak Ibu di satuan pendidikan masih mengawali sekarang di tahun pelajaran ini, tentunya Bapak Ibu bagaimana sih seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah paham, sudah 3 tahun melaksanakan IKM, mungkin sudah paham, nanti bisa Bapak Ibu saling juga berbagi praktik baik. Tapi saya bahas dari awal Bapak Ibu, aku dari peserta ini ada yang masih awal menerapkan IKM, dan juga kita live streaming YouTube biar bisa dilihat oleh satuan pendidikan se-Nusantara. Apa itu profil pelajar Pancasila? Mengapa proyek penguatan profil pelajar perlu dilakukan? Ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila perlunya proyek. Nah, ini perlunya P5, gambaran pelaksananya seperti apa sih? Prinsip-prinsipnya itu apa sih? Jadi Bapak Ibu, manfaatnya apa dari P5? Jadi Bapak Ibu biar paham juga sih kenapa kok ada P5, apa sih prinsip-prinsipnya, gambarannya seperti apa sih P5, dan kemudian apa sih manfaatnya. Tentunya kan kalau ada kegiatan-kegiatan, apalagi ini kegiatan kurikuler, maka tentunya pasti ada manfaat dari pelaksanaan P5. Next, Bu. Ini Bapak Ibu, yang kedua, menyiapkan sistem satuan pendidikan. Ini budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu disiapkan. Apa saja peran anggota komunitas satuan ini membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek, memahami peran peserta didik, pendidik, mendorong penguatan kapasitas. Ini Bapak Ibu, jadi harus benar-benar Bapak Ibu disiapkan ekosistem satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu? Mohon maaf saja, karena kebanyakan, bukan kebanyakan sih, saya setiap diundang narasumber luring, terkadang beliau satuan pendidikan ada yang menerapkan implementasi kurikulum mereka, katanya kategori mandiri berubah misalkan. Nah, di sana ada satuan pendidikan itu yang tidak paham tentang P5. Bahkan ada satuan pendidikan itu yang tidak pernah melaksanakan sama sekali P5. Jadi hanya sekedar saja administrasi saja, ya sudah, kita daftar P5. Kita mendaftar IKM tapi tidak melaksanakan P5. Ini Bapak Ibu yang sangat disayangkan. Kenapa Bapak Ibu? Hak dan kewajiban murid itu Bapak Ibu selaku pendidik satuan pendidikan, Bapak Ibu benar-benar harus hak dan kewajiban murid itu benar-benar dipenuhi. Kasihan Bapak Ibu seperti itu. Apalagi ada yang seperti itu tidak didapatkan oleh murid, kan seperti itu. Dan lagi Bapak Ibu, apa ya? Kalau saya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ya merasa apa ya? Ada sedikit misalkan ada yang apa ya? Ada yang Di unmute Pak. Halo Pak Daman, kok hilang suaranya? Halo Pak Daman. Halo. kan P5 kokurikuler ini Bapak Ibu. Seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu bagaimana agar proyek penguatan profil Pancasila berjalan dengan optimal. Jadi benar-benar Bapak Ibu mengawali kegiatan proyek, mengoptimalkan pelaksanaan proyek, mengakhiri rangkaian kegiatan proyek. Ini Bapak Ibu. Tunggu dulu Bu. Kalau bukan ada perintah next, jangan next. Kembali.
Kena pencet, Pak. Kurang kembali. Udah cukup. Segini. Next, Bu. Oh, yang next-nya ini, yang ini. Yang kelima, bagaimana mengolah dan menyusun pelaporan hasil proyek. Jadi Bapak Ibu, nanti di P5 itu juga ada rapor proyeknya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau rapor proyek itu diberikan di akhir tahun pelajaran Bapak Ibu, tidak sama dengan rapor intrakurikuler. Kalau rapor intrakurikuler itu Bapak Ibu diberikan dalam 1 tahun, 2 semester, 2 kali. Tapi kalau P5 ini Bapak Ibu, ini raportnya diberikan di akhir tahun. Jadi 1 tahun pelajaran murid untuk mendapatkan 1. Bagaimana raportnya? Nanti saya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada waktu saya akan bahasnya seperti itu. Next. Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan proyek penguatan ini Bapak. Jadi prinsip evaluasinya bagaimana, contoh alat metodenya evaluasinya, peran pengawas satuan pendidikan dalam evaluasi tindak lanjut dan keberlanjutan proyek. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu di dalam kegiatan proyek itu Bapak Ibu nanti juga ada prinsip evaluasi Bapak Ibu. Bagaimana kita cara mengevaluasinya seperti itu Bapak Ibu. Evaluasi itu sangat penting Bapak Ibu, bukan hanya di dalam P5, tetapi di dalam proses pembelajaran juga evaluasi itu sangat penting Bapak Ibu. Karena dengan evaluasi kita akan tahu dan bisa mengukur sepanjang perjalanan kita di dalam menerapkan P5 dan juga bagaimana nanti Bapak Ibu untuk perbaikan ke depannya seperti itu Bapak Ibu. Next. Dan selanjutnya Bapak Ibu yaitu selanjutnya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila ini tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Kalau di profil pelajar Pancasila yaitu misalkan dari ini ada beriman bertakwa, mandiri, benar kritis, kreatif, bergotong royong, ini sangat paham Bapak Ibu. Apa sih visi pendidikan Indonesia? Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkebahagiaan melalui tercipta pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar semangat hayat yang kompeten berdasar perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Apa sih profil pelajar Pancasila? Ini tentunya sudah sangat familiar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tentunya sudah paham seperti itu. Next. Ini Bapak Ibu gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, di situ ada intrakurikuler, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar Bapak Ibu. Itu seperti matematika, itu biasanya seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian kokurikuler, kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam pengembangan karakter Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Dan juga di situ ada ekstrakurikuler Bapak Ibu, seperti itu, kegiatan pengembangan bakat dan juga budaya satuan pendidikan, itu pelajar Pancasila. Next Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, proyek penguatan profil belajar. Ini Bapak Ibu, peraturan nih Permendikbud nomor 12 tahun 2020. Ini Bapak Ibu yang terbaru Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya itu nomor 56 tahun 2022, ini yang terbaru Bapak Ibu. Tentang kurikulum pada pendidikan Indonesia PAUD ini. Jelas Bapak Ibu di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari langsung di Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Ini semuanya yang mengatur Bapak Ibu tentang masalah implementasi kurikulum mereka. Next. Nah ini Bapak Ibu prinsip proyek penguatan. Jadi di dalam pelaksanaan P5 itu ada prinsipnya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu prinsipnya adalah holistik. Bermakna suatu utuh yang menyeluruh. Di sini yang dinamakan holistik Bapak Ibu. Jadi itu menyeluruh dan utuh Bapak Ibu. Jangan sampai nanti misalkan di saat kita melaksanakan awal, kita memilih tema misalkan tentang kewirausahaan, misalkan pengolahan ikan misalkan. Nanti Bapak Ibu, jangan sampai nanti kalau misalkan nanti itu Bapak Ibu misalkan dirasa kurang pas ataupun tidak berhasil, jangan nanti di pertengahan tahun ajaran baru Bapak Ibu diganti gitu. Jadi ini holistik menyeluruh utuh Bapak Ibu.
Dari awal sampai selesai. Kalau misalkan ada sesuatu, maka yang tadi disampaikan di awal itu ada evaluasi dan refleksi Bapak Ibu. Apa sih tercapainya seperti itu. Jadi masih digunakan untuk tahun berikutnya seperti itu. Jadi dasar kita untuk memperbaiki di tahun pelajaran berikutnya seperti itu. Next. Ya, ini Bapak Ibu yang kedua kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata di HP. Ini Bapak Ibu, yang nama kontekstual itu Bapak Ibu. Ini bukan hanya di P5 Bapak Ibu. Kalau misalkan di pembelajaran intrakurikuler, misalkan Bapak Ibu ingin meningkatkan motivasi belajar murid, tidak apa-apa, diadakan pembelajaran kontekstual yang relevan dengan materi. Misalkan biologi, hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, mungkin memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, masalah yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan sama dengan ini Bapak di dalam di dalam P5. Jadi kita murid itu dikaitkan langsung kepada masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya Bapak Ibu seperti itu. Jadi murid itu bisa mengeksplor itu kontekstual Bapak Ibu berdasarkan kegiatan pembelajaran pengalaman nyata langsung. Jadi itu prinsipnya murid di dalam P5 Bapak Ibu. Jadi murid itu bisa kontekstual, belajar langsung ke lingkungan sekitar dan lain-lain Bapak Ibu. Ya, contohnya Bapak Ibu misalkan di tema-tema Bapak Ibu misalkan pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan misalkan. Jadi murid itu lingkungan sekitar yang penuh dengan sampah. Jadi anak itu mengut sampah di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan pertanian, sekitar lingkungan. Ya seperti itu. Jadi itu kontekstual. Itu prinsipnya. Yang next lagi. Ini Bapak Ibu berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong tadi menjadi subjek pembelajaran aktif, mengelola proses belajar secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih. Jadi Bapak Ibu di dalam P5 ini memang benar-benar kita berpusat pada murid kita. Jangan sampai nanti misalkan pada murid kelas 1 misalkan. Jangan kita sampai kalau di jenjang SD itu Bapak Ibu kalau masih per tahun pertama melaksanakan IKM kan kelas 1 dengan kelas 4 kan seperti itu Bu. Jangan nanti menganggap remeh, oh kelas 1 enggak bisa apa-apa. Jadi memang benar-benar berpusat dengan murid. Jadi berikan kesempatan kepada murid benar-benar untuk mengeksplor dengan dirinya. Kalau misalkan dari murid kelas 1 itu kan tentunya disesuaikan dengan kemampuannya. Misalkan bagaimana cara mengukur, bagaimana cara menggunting nenek. Jika misalkan jenjang yang SMA, misalkan yang lebih dewasa, Bapak Ibu gimana beri kesempatan kepada murid. Jangan sampai nanti di dalam P5 semua yang jadi peran itu atau pelaksana itu dari koordinator proyek atau pelaksana proyek. Jadi jangan sampai murid itu cuma diperintah, disuruh, diarahkan. Jangan berikan kesempatan kepada murid. Jangan seperti harus begini, apalagi nanti misalkan terkadang kalau belum ada revisi kan ada perayaan hasil belajar, festival gebyar, itu orang tuanya membeli untuk dipamerkan, dirayakan, itu terjadi hal-hal yang seperti itu. Makanya di dalam P5 itu yang edisi 2004 ini ada sedikit revisi Bapak Ibu menjawab miskonsepsi. Next. Nih Bapak Ibu, eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi proses pengembangan di proyek ini Bapak Ibu. Jadi berikan kesempatan murid untuk mengeksplor. Kenapa? Jangan sampai kita menilai murid atau melabeli murid. Wah, murid ini tidak mungkin bisa. Jangan seperti itu. Belum tentu juga. Kenapa? Murid itu Bapak Ibu misalkan lemah dibaca tulis. Tapi anak-anak itu terkadang ada bakat yang terpendam. Ada bakatnya. Nah, itu kesempatan dengan apa adanya P5 ini, berikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplor. Siapa tahu anak walaupun lemah dibaca tulis, tapi mereka pintar melukis, mereka pintar apa seperti itu. Jadi ini bisa ada eksplor juga Bapak Ibu di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Next. Ini Bapak Ibu, manfaat proyek penguatan nih. Kan tadi saya sampaikan bahwa apa sih manfaat dalam P5 itu. Untuk satuan pendidikan di sini menjadikan satuan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk berdiri dalam keterlibatan masyarakat. Jadi Bapak Ibu di satuan pendidikan nanti bisa ajang kita terbuka, bisa kolaborasi, bisa MOU Bapak Ibu dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan misalkan dengan juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan itu boleh Bapak Ibu. Menjadikan satuan sebagai organisasi pembelajaran yang kontribusi kepada lingkungan dan sekitar nih Bapak Ibu.
Kalau untuk pendidik, memberi ruang dan waktu untuk mengembangkan kompetensi, memperkuat karakter profil pelajar bersila, memberikan kesempatan yang untuk merancang kegiatan ini Bapak Ibu. Untuk itu fungsi untuk kepada pendidik Bapak Ibu. Next. Nah, ini untuk study untuk murid kita, mengembangkan kompetensi. Ini mengembangkan, jadi kita pada manfaatnya itu bisa mengembangkan kompetensi, kemampuan murid, memperkuat karakternya. Jadi di dimensi yang tadi itu, bernalar kritis, terus kreatif, seperti itu Bapak Ibu. Itu memperkuat karakter dari murid, mengasah inisiatif partisipasi, melaksanakan pembelajaran aktif dan berkelanjutan itu Bapak. Jadi anak itu apa ya? Diberikan kesempatan untuk memberikan inisiasi Bapak dan berpartisipasi merencanakan pembelajaran sehingga nanti Bapak Ibu insya Allah di saat murid itu keluar Bapak Ibu mereka sudah punya bekal lah seperti itu dengan adanya P5 ini mengembangkan keterampilan sikap pengetahuan yang dibutuhkan ini dan apa manfaat jadi murid dengan terampil dengan adanya P5 dengan bernalar kritis kreatif misalkan mengolah sampah jadi produk rajin itu Bapak Ibu terampil melatih kemampuan memecahkan masalah dalam beragam situasi belajar. Jadi jika ada misalkan di suatu murid itu bisa memecahkan masalah dengan ide-ide kreatifnya, dengan inovasi-inovasinya seperti itu, Bapak. Memperlihatkan tanggung jawab, Bapak Ibu. Memperlihatkan tanggung jawab dan kemudian terhadap isu lingkungan sekitar, Bapak Ibu. Mengasah daya belajar dan kepemimpinan peserta didik dalam proses pembelajaran. Next. Ini Bapak Ibu, peran pelaksanaan proyek penguatan. Ini Bapak Ibu, ini peran dari pelaksanaan proyek. Siapa sih yang berperan di dalam pelaksanaan proyek dalam P5 ini? Next. Ini Bapak Ibu, Kepala Satuan Pendidikan, yaitu dalam ini Kepala Sekolah membentuk tim pelaksana proyek penguatan profil belajar bersila turut merencanakan proyek. Membentuk tim pelaksana. Nah ini Bapak Ibu ada sedikit revisi di panduan sebelumnya Bapak Ibu. Kalau di sebelumnya itu bukan membentuk tim pelaksana Bapak Ibu, tapi membentuk koordinator atau fasilitator proyek. Tapi kalau di sini sudah membentuk tim pelaksana, mendampingi jalannya proyek, membangun komunikasi, mengembangkan komunitas praktisi, melakukan coaching secara berkala begini, merencanakan melaksanakan ini dari peran dari kepala sekolah. Terus next. Ini pendidik Bapak Ibu. Peran ini khusus ampuh pendidik menjadi tim pelaksana ini Bapak Ibu. Jadi di sini peran khususnya diampu oleh pendidik yang menjadi tim pelaksana proyek penguatan. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah tim pelaksana. Kalau dulu kan fasilitator gitu, tim pelaksana proyek. Jadi merencanakan proyek, fasilitator memfasilitasi peserta didik, mendampingi Bapak Ibu, supervisor konsultan dan moderator memandu Bapak Ibu seperti itu. Itu untuk pendidik Bapak Ibu ya. Next. Ini peserta didik Bapak Ibu mengasah komitmen, terus mengembangkan kemandirian. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten berkoordinasi dengan satuan pendidikan. Dulu ini Bapak Ibu di panduan 2022 itu Bapak Ibu ini ada peran pengawas. Nah di 2024 ini pengawas sudah dihapus Bapak Ibu. Jadi sudah lebur termasuk ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau di tahun 2022 panduan di 2022 itu Bapak Ibu ada peran pengawas. Apa sih pengawas perannya? Nah, kalau di sini sudah yang di tahun 2024 ini sudah tidak ada peran pengawas. Ini sudah lebur ke Dinas Pendidikan. Mungkin adanya regulasi tentang pendamping. Kalau pengawas itu kan sekarang pendamping Bapak Ibu. Jadi di sini untuk pengawas atau pendamping sudah tidak ada Bapak Ibu. Jadi sudah lebur ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota Bapak Ibu. Next. Perannya seperti itu Bapak Ibu. Next. Ini Bapak Ibu, Komite Sekolah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek penguatan. Ini Bapak Ibu ya, yang viral-viral sekarang di media sosial itu banyak sih komunitas sekolah yang memungut iuran kan itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu Satuan Pendidikan juga mengingatkan komite sekolah. Komite sekolah itu perwakilan masyarakat Bapak Ibu seperti itu. Jika ada sesuatu itu mohonlah kita diskusi juga dengan komite sekolah. Sering komunikasi, kalau ada diskusi-diskusi, ada sesuatu ada dirapatkan kembali, jangan sampai nanti komite sekolah memungut sumbangan tentang adanya, jangan seperti itu Bapak Ibu ya, karena
Saya lihat di media sosial itu kan ada kan komite sekolah seperti itu, mudah-mudahan tidak terjadi Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu bukannya di dalam P5 Bapak. Di dalam kegiatan apa saja, komite sekolah itu kan perwakilan dari masyarakat Bapak Ibu dan orang tua murid. Jadi Bapak Ibu ada sesuatu mohon kita saling apa ya, koordinasi, terus diskusi, ada rapat-rapat seperti itu Bapak Ibu biar tidak ada hal-hal negatif karena pendidikan ini dilirik dan juga menjadikan contoh edukasi bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Di sini juga peran masyarakat orang tua menjadi sumber belajar bermakna membantu menemukan. Jadi Bapak Ibu orang tua itu atau mitra itu bisa dilibatkan Bapak Ibu seperti itu. Misalkan ya, kalau di sekolah saya Bapak Ibu orang tua itu dijadikan narasumber Bapak Ibu. Kebetulan kan temanya di saya itu kebiasaan pengolahan ikan laut menjadi ikan asin. Kebetulan kan masyarakat sekitar saya kan nelayan dekat dengan pantai. Jadi orang tua itu ahli memang di dalam pengolahan ikan laut. Jadi tidak apa-apa orang tua itu dijadikan ahli juga. Mereka kan juga apa tahu bagaimana anaknya, terus mereka juga mendukung, mensupport itu. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu kita itu melibatkan dari tadi orang tua atau mitra tidak apa-apa Bapak Ibu seperti itu. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu di panduan yang 22 Bapak Ibu. Jadi di situ sudah tidak ada peran pengawas Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah dihapus Bapak Ibu. Ini tidak ada ya di tahun 2000 yang terbaru. Jadi tidak ada peran pengawas lagi. Jadi sudah lebur ke Dinas Pendidikan. Next. Ini waktu bentuk penguatan peserta pendidik, peserta dasar, misalkan pembelajaran mesin proyek, strategi untuk lanjutan nih Bapak Ibu ya, tim taking dan saya tidak bisa jelaskan satu persatu Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu baca di panduan seperti itu. Next. Ini Bapak Ibu alur perencanaan dari ini alurnya Bapak Ibu. Jadi alurnya itu membentuk tim pelaksana gitu. Jadi sekarang itu membentuk tim pelaksana proyek, kemudian mengidentifikasi berencana strategi pelaporan, menentukan dimisi, dan menyusun modul. Itu Bapak Ibu alur perencanaan dari P5. Next. Ini Bapak Ibu alur untuk membentuk tim pelaksana yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dan juga mengidentifikasi next. Ini barusan juga sudah dibahas. Silakan lanjut. Ini Bapak Ibu, langkah pembentukan tim pelaksana proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kepala satuan menentukan seorang koordinator bisa diwakili kesatuan pendidik mempunyai pengalaman dalam ini. Jadi Bapak Ibu di sini apabila mempunyai SDM yang cukup, koordinator proyek sekolah dapat bentuk level kelas, misalkan satu orang koordinator kelas, satu orang koordinator kelas 2, dan untuk ini Bapak Ibu. Jadi di sini di panduan di 2024 ini Bapak Ibu sudah apa ya pelaksana mau tim pelaksana. Jadi Bapak Ibu bisa apa ya bisa jika di setiap rombel itu Bapak Ibu misalkan jika SDM-nya cukup, jadi koordinator kelas 1, koordinator kelas 2, koordinator kelas 3. Jadi kalau dulu itu kan ada koordinator, ada fasilitator tiap tema. Jadi kalau sekarang sudah tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Di panduan revisi 2024. Next. Next. Oh ini pembagian peran dan tanggung jawab Bapak Ibu. Dan ini koordinator, mengembangkan kemampuan, membuka pintu kolaborasi, mengkomunikasikan, mengumpulkan, mengelola sistem, memastikan kolaborasi. Jadi Bapak Ibu koordinator ini, Bapak Ibu memang Bapak Ibu satuan pendidikan memilih koordinator yang dianggap Bapak Ibu kompeten atau bisa mampu SDM-nya seperti itu Bapak Ibu. Bisa apa ya, ya terserah satuan pendidikan lah kepala sekolah yang apa ya yang sekiranya bisa diangkat menjadi koordinator karena sebelum pelaksanaan P5 harus membentuk tim pelaksana seperti itu Bapak Ibu. Tugasnya apa ini Bapak Ibu? Kemampuan pemimpinan, membuka pintu kolaborasi, narasumber masyarakat itu koordinator Bapak Ibu. Jadi kita harus juga kolaborasi peka terhadap saran dan masukan seperti itu Bapak Ibu. Memastikan rancangan asesmen yang dilakukan seperti apa sih asesmennya, memastikan alur proyeknya, memilih aktivitas kaya beragam untuk menggunakan ini Bapak Ibu tugas-tugas. Next. Ini Bapak Ibu pelaksana proyek. Nah, ini sudah ada pelaksana proyek ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan fasilitator itu pelaksana proyek. Memberikan kebutuhan dan minat, memperhatikan kebutuhan minat, belajar peserta didik, memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan,
kolaborasi, melakukan penilaian, memberikan ruang bagi studi, dibutuhkan memfasilitasi akses untuk proses ini Bapak. Ini tugas dari pelaksana proyek. Next. Ini Bapak Ibu menyediakan sumber belajar, mengenai keterampilan, membuka diri, mendampingi, memberi. Ini Bapak Ibu sangat berat tugasnya pelaksana proyek Bapak Ibu ya, di pelaksana tim pelaksana Bapak Ibu ya. Next juga. Ini Bapak Ibu yang saya identifikasi kesiapan satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi misalkan seberapa banyak pendidik pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek misalkan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan itu di situ tahap awal Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di situ lebih kurang dari 5%. Kalau misalkan apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah? Kalau misalkan itu sudah belum, itu masuk tahap awal Bapak Ibu. Next Bu. Ini cara mengidentifikasi kesiapan. Jadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu kan ingin melaksanakan P5 kan juga identifikasi juga. Kalau misalkan sudah 3 tahun berjalan, misalkan insya Allah sudah tahap mahir Bapak Ibu seperti itu. Apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin ilmu? Kalau misalkan sudah Bapak Ibu, apa sudah memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan belajar proyek? Jadi Bapak Ibu sudah mulai tahap berkembang Bapak Ibu. Next. Ini Bapak Ibu jika sudah tahap siap atau tahap mahir Bapak Ibu, sudah ada keterlibatan mitra. Jadi itu sudah dikatakan tahap mahir. Jadi Bapak Ibu identifikasi dulu kesiapan Bapak Ibu satuan pendidikan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu itu tidak melaksanakan P5 Bapak Ibu ya kasihan murid juga. Ya, kalau misalkan tahap awal ya sudah tahap awal saja Bapak Ibu. Kalau tahap berkembang, kalau tahap akhir tahap akhir seperti itu. Kalau misalkan pemula Pak masih ya tahap berkembang tidak apa-apa Bapak Ibu seperti itu. Next. Ini Bapak Ibu hasil investigasi kesiapan satu ini Bapak Ibu jika tahap awal satuan pendidikan belum pernah melaksanakan. Ini Bapak Ibu identifikasinya. Kalau tahap mahir pembelajaran proses sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan. Next Bu, ini identifikasi saja dari kesiapan sekolah. Ini Bapak Ibu jika tahap awal menggunakan modul proyek yang disediakan di platform Merdeka. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai Bapak Ibu jika Bapak Ibu pelaksana IKM kalau masih awal Bapak Ibu tidak apa-apa tahap awal ngambil modul proyek di PMM banyak Bapak Ibu. Jadi PMM itu jangan dijadikan ajang menakutkan, jangan dijadikan dijadikan hal-hal yang seakan-akan memberatkan kita, jangan. PMM itu alat bantu Bapak Ibu, alat bantu pemerintah tool. Karena zamannya sekarang itu sudah zamannya seperti itu, beda dengan dulu Bapak Ibu seperti itu. Sekarang ada teknologi semakin canggih. Kita silahkan ambil modul atau kalau ingin belajar tentang apa P5 silahkan cari di pelatihan mandiri. Itu tahap awal. Tidak apa-apa tahap awal Bapak Ibu. Modulnya itu, modul proyeknya ambil di PMM download. Nah, kita edit, modifikasi, sesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Kalau tahap berkembang, membuat penyesuaian terhadap modul proyek itu ya kan Bapak Ibu. Tunggu dulu Bu. Kalau tahap berkembang membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan. Nah, jadi disesuaikan dulu Bapak Ibu jika modul di PMM itu disesuaikan bagaimana sih yang disesuaikan dengan satuan pendidikan itu disesuaikan itu tahap berkembang. Kalau tahap siap menggunakan modul yang disediakan oleh Kemendikbudristek sebagai referensi mengembangkan proyek. Jadi kalau tahap siap itu Bapak Ibu modul itu hanya jadi referensi Bapak Ibu. Jadi referensi untuk kesesuaian sekolah. Kalau tahap mahir mengembangkan proyek tema belajar bermakna, mengembangkan proyek ini kalau sudah tahap mahir Bapak Ibu semuanya peserta didik terlibat dalam perancangan proyek ini sudah tahap mahir Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu masih awal, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Itu tahap awal, tahap berkembang. Jadi jangan Bapak Ibu sudah dipaksakan ke tahap mahir, tidak apa-apa. Ini ada tahapan-tahap. Next. Ini tema-tema Bapak Ibu. Jadi tema-tema ini kalau di tema itu tidak ada perubahan Bapak Ibu. Kalau misalkan PAUD ya ini aku sayang bumi, aku cinta Indonesia. Next ini ya tetap tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada perubahan saya lompati saja. Next.
Ini di SD, SMP, SMA ini tetap tidak ada perubahan. Silakan lagi next. Ini tema-temanya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu di dalam tahun pelajaran ini Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu di sini ada ketentuannya Bapak Ibu. Ini kalau misalkan ini tidak ada perubahan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan SMP ini Bapak Ibu, SMA kelas ini ada 3 sampai 4, 2 sampai 3 ini Bapak Ibu. Ini tetap ada di panduan, tidak ada perubahan. Next. Ini Bapak Ibu, berdasarkan identifikasi awal satuan kesiapan belajar. Ini Bapak Ibu, jika misalkan tahap awal, tim menentukan tema yang sama untuk semua jenjang. Tahap berkembang, tim menentukan tiba sampai pilihan tema untuk pilihan proyek. Tahap lanjutan nih. Jadi Bapak Ibu nih di dalam pemilihan tema itu Bapak Ibu jadi juga ada. Jadi biar tidak jadi miskonsepsi kita Bapak Ibu, ada P5. Kita harus ditekan tidak. Jadi tahap awal misalkan pemilihan tema, tim menentukan tema yang sama untuk semua jenjang Bapak Ibu. Next. Next, Bu. Di sini merancang alokasi proyek profil. Jadi ini pada pemetaan lokasi waktu Bapak Ibu. Ini sudah ada di Permen Ibu nomor 12 tahun tentang masalah tentang pendidikan nasional. Ini PAUD, SD, jenjang pendidikan menengah. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu di Permendikbud nomor 12 tahun 2004. Jadi Bapak Ibu silahkan ini dipelajari Bapak Ibu tentang alokasi waktu. Next. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang ada perubahan alokasi waktu. Mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Ini di panduan tahun 2022 yang ada perubahan jam itu terjadi di SMA Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini ada Bapak Ibu yang pesertanya di SMA, mohon ini diperhatikan Bapak Ibu. Kalau di panduan tahun 2002 untuk SMA atau SMA kelas 10 ini JP-nya di sini 430 JP dalam 1 tahun. Kalau kelas 11 198 JP. Kalau SMA kelas 11 Bapak Ibu 109. Nah, ini Pak Bu yang terbaru. Nah, kalau yang lama Pak Bu yang ada di bawah ini. Nah, ini Bapak Ibu, jika ini yang SMA kelas 10 ini yang 2022 ini JP-nya 426. Yang terbaru 432 Bapak Ibu. Yang SMA kelas 11 216, sedangkan yang terbaru 198. Kalau yang kelas 12 itu yang lama 192 dan yang terbaru 176. Nah, ini Bapak Ibu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi nanti di alokasi waktunya Bapak Ibu ya, ada perubahan untuk yang SMA baik kelas 10, 11, 12 Bapak Ibu ya. Mohon di sini jika ada peserta yang SMA, ini perubahan signifikan. Kalau yang SD, SMP, SMK aman Bapak Ibu ya. Takut di sini ada peserta yang SMA, jadi ada perubahan. Maaf Pak, saya terpental. Ini Bapak Ibu ya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang SMA ini Bapak Ibu ada perubahan ya, ada perubahan JP, mohon diperhatikan. Ini Bapak Ibu ini yang tadi Bapak Ibu ya. Kemudian modul sekarang kita berbicara modul Bapak Ibu ya. Modul proyek ini berisi tujuan, langkah, media belajar, asesmen Bapak Ibu. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul Bapak Ibu yang memang ada Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin mengambil DPTM Bapak Ibu seperti itu. Di sini Bapak Ibu ada tujuan, ada aktivitas, ada asesmen Bapak Ibu. Di tujuan pemetaan dimensi, elemen, sub-elemen, aktivitasnya seperti apa Bapak. Ini di modul proyeknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download di PPM Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin mempelajari seperti apa sih modul proyeknya. Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, tim pelaksana proyek memiliki kebebasan untuk ini Bapak Ibu. Jadi tim pelaksana Bapak Ibu ya, memberikan kebebasan Bapak Ibu ya. Tergantung dari satuan pendidikan Bapak Ibu.
Dibayar dengan komponen misalkan tema dan topik, deskripsi singkat, pertanyaan pemantik, media aja. Jadi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bukan jadi acuan yang paten, enggak. Disesuaikan dengan, jadi saat sekolah, satuan pendidikan itu diberikan kesempatan Bapak Ibu, seperti disesuaikan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tahapan pengembangan modul. Kalau tahap awal menggunakan modul yang sudah ada. Ini tadi sudah saya bahas Bapak Ibu ya, menggunakan modul tersedia di BMM, dimodifikasi. Jadi semuanya lengkap Bapak Ibu kok, di BMM lengkap Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak Ibu, berkembang, siap, mahir. Kalau mahir merancang modul sendiri. Kalau siap memodifikasi, kalau berkembang mengadopsi modul yang tersedia. Kalau misalkan awal Bapak Ibu ya ambil di BMM boleh seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh kalau misalkan di modul project Bapak Ibu, jika Bapak Ibu misalkan kesulitan, tidak apa-apa, saya bisa memberikan contoh modul project di sekolah saya Bapak Ibu. Kebetulan sekolah saya sudah 3 tahun melaksanakan IKM dan sekarang itu tahun 2023-2024 sudah mandiri berbagi Bapak Ibu seperti itu. Ini strategi mengembangkan modul project Bapak Ibu. Ini strateginya silahkan Bapak Ibu. Ini asesmen dalam ini kita di asesmen kita sangat penting Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena sekarang itu Bapak Ibu sudah tidak ada istilah perayaan hasil belajar itu Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah ke asesmen Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, contoh belajar ini saya berikan contoh di SMP Bapak Ibu. Di sini fase D, gaya hidup berkelanjutan, topnya sampahku, total JP 72. Dimensi yang diharapkan yaitu tentang beriman, bertakwa, gotong royong, bernalar kritis. Jadi di sini ada 3 dimensi yang diharapkan dari pelaksanaan gaya hidup berkelanjutan. Sub elemen yang disasar memahami ketentuan ekosistem ini Bapak Ibu. Nah kemudian asesmen awalnya Bapak Ibu dilakukan sebelum rangkaian kegiatan dimulai untuk mengukur kompetensi awal yang dipakai. Di sini misalkan pengenalan perubahan iklim dan masalah. Ini mengenali tentang 2 eksplosi isu, refleksi awal, kunjungan ke TPA, komunitas peduli sampah atau diskusi kritis masalah sampah Bapak Ibu. Kontekstualisasi, pengumpulan organisasi, dan juga pengendara sendiri asesmen formatif. Tahap aksinya ini bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Persiapan kampanye aksi nyata, ini asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini Bapak Ibu tindak lanjutnya refleksi akhir proyek yang telah dilakukan. Ini harus ada refleksi Bapak Ibu, refleksi akhir proyek. Ini asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memahami proses perkembangan belajar peserta didik seiring berjalan dengan mencapai sub elemen yang menjadi tujuan belajar. Asesmen formatif juga dibahas secara formal maupun informal. Asesmen utama asesmen formatif adalah selaku ditindaklanjuti dengan pemberian umpan balik kepada peserta didik. Formatif dapat dilakukan melalui teknik pengamatan, penugasan, penyusunan, protokol. Ini Bapak Ibu. Jadi di dalam asesmen formatif itu Bapak Ibu, jadi kita selaku tim pelaksana nanti bisa melalui dalam pengamatan Bapak Ibu. Jadi kita sepanjang proses pelaksanaan P5, jadi tim pelaksana itu kan tentunya mendampingi juga, sudah diamati bagaimana sih murid itu di dalam tadi dimensinya itu kan, misalkan apa tadi dimensinya itu yang diharapkan. Bernalar kritis, gotong royong misalkan. Nah, di sini itu dimensi apa ya? Anak itu berkolaborasi ataupun bernalar kritis. Jadi di pengamatan itu kan bisa melihat kita tim pelaksana Bapak Ibu. Itu bisa dijadikan asesmen formatif atau diberikan penugasan-penugasan, penyusunan portofolio boleh Bapak Ibu seperti itu. Ini di asesmen formatif seperti itu. Ini teknik asesmennya Bapak Ibu seperti itu. Pengamatan kemudian tersedia menceritakan kembali cerita informasi pada daftar cek dan daftar pengamatan kemudian sendiri berdapat dalam diskusi kelompok. Teknik asesmennya penugasan Bapak Ibu. Lembar setelah ini Bapak daftar cek. Ini Bapak Ibu dari pengamatan tadi Bapak Ibu. Nah, instrumennya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan murid A apakah belum mampu atau sudah mampu atau sangat mampu. Dari pengamatan tadi dari asesmen Bapak Ibu bisa dijadikan seperti ini, daftar cek rubrik Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu lah di dalam pelaksanaan P5 bagaimana tim pelaksana itu enaknya seperti itu. Kalau di pengamatan silahkan sih di dalam pengamatan seperti itu. Karena Bapak Ibu langsung berinteraksi langsung dengan murid selama proses mendampinginya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini yang ada perbedaan yang mencolok Bapak Ibu di revisi Bapak Ibu. Revisi 2020. Mengakhiri rangkaian kegiatan proyek Bapak. Jadi mengakhiri rangkaian proyek di sini asesmen sumatif.
Asesmen sumatif bertujuan untuk memberikan kesempatan menunjukkan kemampuan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan secara formal. Kesan utama ini Bapak. Perlu memiliki waktu yang cukup sehingga melakukan beberapa kali pertemuan. Bapak. Ini Bapak. Jadi sekarang Bapak Ibu di dalam revisi 2004 itu Bapak mengakhiri proyek itu dengan adanya asesmen sumatif Bapak Ibu. Kalau di 2022 seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau di 2002 itu ada merancang perayaan hasil belajar Bapak Ibu. Nah, dengan adanya perayaan hasil belajar ini Bapak Ibu, ini yang menjadi miskonsepsi. Ada gebyar, mengundang pejabat, pasang tenda, anak itu sewa baju adat, terus pokoknya membebankan orang tua. Nah, mungkin ini dari tim pengembang itu mengevaluasi lagi. Jadi Bapak Ibu tidak ada lagi istilah perayaan belajar Bapak Ibu. Di apa ya? Makanya Bapak Ibu saya sampaikan di tahun 2002 dulu saya jadi narsum DPMM 2 kali Bapak Ibu. Perayaan hasil belajar itu bermakna sederhana tapi bermakna. Saya sampaikan seperti itu berkali-kali. Tapi kan ya sekolah sana mengundang pejabat itu Bapak Ibu. Apa sih maknanya? Karena di dalam mengakhiri proyek itu Bapak Ibu sebenarnya yang terlibat langsung itu sebenarnya itu murid pelaksananya. Apakah tercapai dimensi yang diharapkan tadi Bapak Ibu? Makanya istilah perayaan belajar itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Sekarang ini sudah ke menggunakan asesmen sumatif Bapak Ibu. Betul untuk memberikan kesempatan Ustaz Pradidi Bapak Ibu menunjukkan momen dalam berbagai cara misalkan dalam bentuk aksi atau mengekspresikan menunjukkan dalam bentuk karya. Jadi Bapak Ibu silakan misalkan murid itu mau di portofolio ataupun bagaimana presentasi boleh tidak apa-apa terserah murid selama pokoknya seperti di dalam pelaksanaan proses P5 Bapak Ibu. Kalau dibuat gebyar seperti ini perayaan terkadang orang tuanya, misalkan kalau kelas 10 kelas 1 SD temanya tentang membuat figura, misalkan orang tuanya yang berprojek yang membelikan di pasar untuk dipajang dijadikan jualan. Jadi jangan seperti itu, bukan ujung-ujungnya bukan produk-produk dalam bentuk pemasaran. Jadi di dalam P5 bukan seperti itu Bapak Ibu. Ini mungkin banyak terjadi miskonsepsi di satuan pendidikan sehingga sekarang sudah tidak ada istilah perayaan belajar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kalau dulu ini Bapak Ibu ya, perayaan belajar seperti ini. Ini di tahun 2022. Tapi saya di tahun 2022 Bapak Ibu, walaupun perayaan belajar, saya sederhana Bapak Ibu, dilakukan di sekolah. Kita ngambil meja di sekolah. Terus anak-anak itu bawa batik seadanya. Anak-anak itu merancang sendiri. Jadi saya mencontohkan mulai tahun 2022. Sederhana tetapi bermakna Bapak Ibu. Ini contoh rapor Bapak Ibu ya, contoh rapor. Nah, ini contoh raportnya Bapak Ibu. Misalkan di dalam murid itu di dalam sekolah itu ada 3 tema Bapak Ibu ya. Jadi di dalam 3 tema itu Bapak Ibu nanti murid itu dituangkan semuanya di P5-nya. Tema 1 apa gitu. Kalau di sini kan mengenal dengan keragaman, membuat. Jadi Bapak Ibu satu murid itu nanti Bapak Ibu jika ada tema semuanya di dalamnya tema itu harus ada semuanya Bapak Ibu. Dan di situ juga ada deskripsi singkat. Deskripsi singkat itu berisi penjelasan mengenai konteks tujuannya. Jadi di deskripsi itu jelaskan, misalkan Bapak Ibu memilih tema tentang apa, topiknya itu dijelaskan tentang apa, misalkan pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan. Apa sih deskripsinya? Misalkan kurangnya masyarakat sekitar dengan adanya sampah sehingga sampah menumpuk di pinggir jalan, maka dengan itu kita olah. Jadi deskripsinya itu dijelaskan Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak Ibu raport menyatukan dimensi dan subelemen. Jadi di dalam subdimensi dan di elemen ini sudah ada Bapak Ibu. Ini elemen dan dimensi subelemen ini sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngambil Bapak Ibu. Ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh aksi nyata proyek Bapak Ibu jika misalkan Bapak Ibu belum tahu bagaimana sih aksi nyata membuat aksi nyata P5 seperti itu. Jadi di dalam P5 itu Bapak Ibu di situ Bapak Ibu carilah Bapak Ibu yang benar-benar Bapak Ibu ingin dikuasai, tidak usah Bapak Ibu wah, berarti Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan, hanya Bapak Ibu nanti tidak bisa lulus kurasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru, ini di sini merancang modifikasi modul proyek, berarti ini khusus guru Bapak Ibu ya. Merancang modifikasi asesmen untuk guru,
Menentukan tema, ini guru dan kepala sekolah. Menentukan tim fasilitasi proyek, ini kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu kalau guru ya milih yang guru, jangan milih kepala sekolah, jadi biar terjebak. Kalau guru misalkan memodifikasi modul proyek, artinya modul proyek Anda dimodifikasi disesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Ini merancang modifikasi misalkan Bapak Ibu. Jika misalkan memilih merancang misalkan, tentukan tema, topik, dimensi, di profil merancang modifikasi komponen-komponennya Bapak Ibu seperti itu. Ini rubrik asesmen. Ini saya ambil di CMS kalau tidak keliru, di mesin CMS. Ini menentukan tim fasilitasi proyek. Nah, ya saya ambil di CMS. Ini mesin validator. Kalau sekarang pendalaksi nyata Bapak Ibu. Menentukan tema itu. Terus apa yang diunggah? Kalau misalkan yang diunggah itu bukti unggahnya misalkan berisi modul ajar, dokumentasi, umpan balik, jadi Bapak Ibu tuh benar-benar berikan tagihannya sesuai dengan dokumen yang diminta. Nanti Bapak Ibu biar lulus kurasi itu Bapak Ibu. Kalau mau modifikasi modul ajar yang dimodifikasi seperti apa? Dokumentasinya bagaimana? Terus umpan baliknya itu bagaimana? Kalau sudah modul ajar tuh di modul project itu dimodifikasi misalkan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tuh biar apa umpan balik dari murid. Nah, itu mungkin dari saya Bapak Ibu sedikit, semoga bermanfaat. Mungkin saya tidak bisa maksimal Bapak Ibu karena banyak kendala-kendala Bapak Ibu, karena mati lampu dan lainnya Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak nututi waktu bisa di WA grup Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Air beriak, kapal melaju, kita bergerak Indonesia maju. Terima kasih, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada narasumber hebat kita. Pemaparan yang sudah diberikan dari tadi sudah panjang lebar dan ini sangat menyenangkan dan sangat menginspirasi untuk kami para peserta webinar pada malam ini. Di sini saya mencoba untuk memaparkan kembali atau memberikan garis besar terkait pemaparan narasumber mengenai pelaksanaan dan alur P5 revisi 2024. P5 merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka, adapun di sini ada 4 langkah. Yang pertama, memahami garis besar kurikulum Merdeka. Langkah kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Langkah ketiga, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah keempat, memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Adapun alur panduan di sini yang pertama ada 6. Alur yang pertama memahami dulu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Yang ketiga merencanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang keenam, mengevaluasi pelaksanaan P5. Nah, adapun prinsip P5, yang pertama di situ ada holistik, yang kedua kontekstual, berkaitan dengan upaya mendasar kegiatan pembelajaran pada pengalaman yang dihadapi peserta didik di lingkungan sekitar. Prinsip yang ketiga berpusat pada murid. Jadi peserta didik menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses pembelajaran secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan untuk memilih. Selanjutnya eksploratif, di mana di sini membuka ruang yang lebar bagi pengembangan diri peserta didik. Adapun manfaat dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang pertama manfaatnya di sini untuk satuan pendidikan. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat.
Manfaat yang kedua untuk pendidik yaitu memberikan ruang dan waktu untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik dan juga untuk dirinya sendiri. Sedangkan manfaat yang ketiga untuk peserta didik yaitu mengasah inisiatif dan partisipasi untuk merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Adapun peran di sini dalam hal pelaksanaan P5. Jadi di tahun 2022 di sini ada peran pengawas. Jadi untuk di tahun 2024 sudah tidak ada lagi peran pengawas, jadi dilebur ke dalam Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten. Adapun peran dari pelaksana P5 di situ ada kepala satuan pendidikan, ada pendidik, peserta didik, dinas pendidikan, komite sekolah, serta masyarakat atau orang tua peserta didik ataupun mitra. Nah, adapun di sini juga pembagian peran. Pembagian peran di sini yang pertama kepala satuan pendidik. Jadi perannya di sini menyiapkan sistem dari perencanaan hingga evaluasi dan refleksi P5 di satuan pendidikan. Yang kedua, koordinator, memberikan dan mengumpulkan dan memberikan arahan. Jadi memberikan arahan kepada tim pelaksana proyek. Yang ketiga, ada pelaksana proyek. Adapun di sini terkait dengan tema-tema. Untuk tema-tema di tahun 2024 ini sama, hanya saja di alokasi waktu. Di sini ada perubahan. Untuk di SMA, alokasi waktu kelas 10, 432 jam dalam 1 tahun. Kelas 11, 198 jam. Kelas 12, 176. Adapun dalam tahap asesmen, di sini tahap refleksi dan tindak lanjut. Yang pertama ada asesmen formatif. Jadi tim pelaksana di sini bisa melakukan pengamatan, mengamati secara langsung peserta didik. Jadi dapat dilakukan secara informal maupun non formal. Nah, sedangkan di sini untuk revisi tahun 2024 mengakhiri rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di tahun 2022 di sini mengakhiri dengan perayaan belajar. Sedangkan untuk revisi 2024 ini mengakhiri rangkaian kegiatan P5 dengan asesmen sumatif. Nah, mungkin demikian garis besar atau kesimpulan secara keseluruhan dari pemaparan pemateri barusan. Baiklah Bapak, Ibu, dan Guru hebat semua, sekarang kita masuki di sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Bapak Ibu diperkenalkan bisa raise hand dan juga bisa di kolom chat. Untuk yang raise hand bisa 2 orang dan juga di kolom chat juga. Baik, di sini sudah ada Bapak, di layar saya ini ada Bapak Sujai yang sudah raise hand. Bisa di halo Bapak Sujai. Bapak Sujai, mikrofonnya mungkin bisa dibuka, Bapak. Oh, mungkin ini kena pencet atau gimana. Saya lanjutkan ke Bapak Selamat Heriadi. Di sini ada Bapak Selamat. Monggo, Pak, jika ada pertanyaan. Halo, Bapak Selamat. Belum terdengar suaranya, Pak. Baik, kita lewati dulu. Karena belum bisa ini Bapak Selamat. Saya lihat di kolom chat dulu Bapak Ibu.
link absennya mana? Nanti Ibu nanti akan dikirim setelah di akhir sesi. Oh, ini dari Bapak atau Ibu Kinkin. Ibu, Bu. Oh, ya maaf Bu. Iya. Ya. Di sini pertanyaan dari Ibu Kinkin, bagaimana proyek P5 dapat melibatkan keterampilan dan pengetahuan dengan cara lintas mata pelajaran agar dapat terintegrasi kepada bidang studi yang lainnya. Bapak Daman, apa sudah jelas pertanyaannya atau perlu saya ulang kembali, Pak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Baik, monggo ditanggapi, Pak. Terima kasih pertanyaan dari Bu Kinkin. Pertanyaannya sangat bagus, Bu. Bagaimana proyek P5 dapat melibatkan keterampilan dan pengetahuan dengan cara lintas mata pelajaran agar dapat terintegrasi ke bidang studi yang lainnya. Jadi di dalam P5 ini Bapak Ibu memang lintas mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, makanya di P5 itu kan ada tim pelaksana, ada koordinator. Dan perlu diketahui juga, ini juga berikan edukasi kepada guru-guru Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan kelas 10 SMA, terus kalau SMP kelas 7, kalau SD kelas 1 misalkan, kalau SMA kelas 10 misalkan. Jadi Bapak Ibu, P5 ini Bapak Ibu itu juga masuk di jam Bapak Ibu. Kurikuler itu bukan tidak ada jam sesuai dengan tadi itu. Makanya Bapak Ibu kalau di panduan P5 2022 itu dijabarkan. Kalau misalkan matematika ya, itu matematika itu sebelum IKM kan itu kan 4 JP. Nah, kalau di panduan 2022 itu 3 JP di intrakurikuler, 1 JP itu di kokurikuler atau P5. Nah, itu artian bukan kita pas misalkan matematika, ya sudah saya ngajar P5 itu jam, bukan seperti itu. Itu lebur Bapak Ibu, kolaborasi. Jadi ibaratkan dengan jus itu sudah. Jadi gulanya, apanya itu sudah tercampur aduk. Jadi makanya ada tim pelaksana. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah sudah menjadi bagian atau sudah jadi tim pelaksana di kelas 10 misalkan Bapak Ibu itu semua guru kelas 10 itu harus terlibat. Nah, bagaimana penjadwalannya itu juga dipasarkan kepada nanti koordinator dan tim pelaksana itu untuk mengaturnya. Ini nanti kita saling kolaborasi karena memang lintas mata pelajaran. Nah, kalau misalkan nanti ada mata pelajaran yang sekiranya ada keterkaitan, itu tidak apa-apa. Misalkan nanti di pengolahan limbah sampah, kalau misalkan nanti itu kan berkaitan dengan biologi, terus juga berkaitan dengan masalah kebersihan, itu juga masalah dengan pendidikan agama Islam. Itu kita harus juga ada kaitannya sebenarnya di dalam P5 itu Bapak Ibu. Makanya di dalam P5 itu ada manfaatnya juga gitu. Jadi manfaat P5 itu bukan hanya untuk murid juga. Tadi ada kan manfaatnya untuk sekolah, manfaatnya juga untuk pendidik, itu juga ada manfaatnya seperti itu. Terus bagaimana cara menggiring guru untuk menjadi aktif dalam melaksanakannya? Yaitu sampaikan tadi itu, Bu. Jadi ini yang harus punya peran jika misalkan guru itu tidak aktif di dalam P5, itu yang hadir penuh di situ, itu kepala sekolah harus hadir selaku pemangku kebijakan, karena kepala sekolah itu juga penanggung jawab nantinya seperti itu. Kalau misalkan koordinator atau tim pelaksana sudah sini ternyata guru-guru tidak aktif, ingat Bapak Ibu, P5 itu ada JP-nya loh Bapak Ibu, seperti itu. Bukan P5 itu hanya dipasarkan kepada koordinator saja. Misalkan koordinatornya 3 guru. Jadi semuanya itu yang terlibat di dalam P5 itu bukan hanya 3 guru. Ya, yang saya sampaikan tadi awal itu lintas mata pelajaran. Semua yang menjadi guru kelas 10 ya harus terlibat aktif. Jadi berikan edukasi dulu mungkin gitu. Bukan hanya nanti, oh saya bukan apa-apanya P5, saya tidak terlibat. Bukan tidak terlibat Bapak Ibu. P5 itu juga jamnya JP-nya itu ngambil dari intrakurikuler juga. Seperti itu Bapak Ibu. Apalagi kalau di dalam Dapodik, itu yang terbaru itu. Bapak Ibu kalau di Dapodik, Bapak Ibu yang terbaru sekarang itu
Sama sih dengan Dapodik sebelumnya, itu yang terbaca Bapak Ibu itu hanya koordinator proyek. Jadi misalkan kelas 10, siapa koordinator proyeknya itu hanya diakui 2 JP Bapak Ibu. Jadi tidak ada tim pelaksana. Jadi yang diakui itu kalau di Dapodik itu koordinator. Jadi misalkan koordinator kelas 10 itu dia terbaca 2 JP, kalau 11 itu 2 JP, kelas 12 2 JP seperti itu. Jadi Bapak Ibu ayolah kita juga baca panduan P5. Jadi guru-guru itu harus aktif gitu. Karena di dalam P5 ini Bapak Ibu ada JP-nya juga. Tadi itu kan jelas JP-nya. JP itu diambil dari mana itu? Dari intrakurikuler itu tadi itu. Cuma kalau di panduan P5 itu tidak dijabarkan. Kalau di panduan di 2002 itu dijabarkan. Misalkan matematika 4 JP, 3 JP intrakurikuler, 1 JP-nya untuk kokurikuler. Jadi ayo Bapak Ibu seluruh Nusantara yang hadir di webinar ini, jika Bapak Ibu misalkan mengajar kelas 10 ataupun mengajar kelas 7 di SMP, Bapak Ibu sudah ada kawan IKM, maka di dalam pelaksanaan P5 dia semua guru itu terlibat Bapak Ibu di yang kelas 7 dengan kelas 10. Nah, masalah pembagian jadwalnya ya terserah koordinator dan pelaksana. Kalau misalkan nanti Pak kan rombelnya cuma 1, masa harus ngajar semua Pak, semua apel? Ya enggak juga. Boleh dijadwal seperti itu, enggak apa-apa. Terserah apa ya, terserah koordinatornya seperti itu. Kalau misalkan nanti sebaliknya juga bagi yang rombelnya banyak, misalkan sampai 10 rombel, itu kan juga kewalahan. Jadi itu nanti bisa dipecah-pecah gitu. Misalkan di kelas 10A ini pakai 2 guru, tetapi ingat semuanya itu Bapak Ibu itu modulnya itu satu koordinat, satu modul itu dibuat bersama semua guru, jangan sampai kita pisah-pisah dan nanti akhirnya endingnya setiap koordinator atau pelaksana di dalam kegiatan itu melaporkan nanti ke tim pelaksana maupun koordinator proyek. Jadi biar jelas. Jadi biar apa ya, yang kelas 10A ke barat, 10B ke timur, jadi tidak satu. Jadi intinya di dalam P5 itu kita harus membangun kolaborasi Bu bersama-sama. Seperti itu. Mungkin itu dari saya Bu Winda. Ya, baik, Terima kasih. Terima kasih Pak Daman. Ya, terima kasih Sama-sama Bu Kinkin. atas tanggapannya. Jadi di sini Bu Kinkin, semua guru harus terlibat aktif ya Bu. Jadi adanya kolaborasi antar sama guru. Jadi yang punya peran, baik itu pelaksana maupun koordinator. Nah, dan juga di sini pemangku kepentingan juga harus terlibat. Seperti itu Bu Kinkin. Baik, selanjutnya saya lihat lagi. Materi di-share Pak. Ya, ya Pak, nanti materi akan di-share. Ini dari Bapak atau Ibu Gloriani. Ibu ini mungkin ya. Selamat malam. Bagaimana kalau ada peserta didik yang masih belum tuntas dalam asesmen P5 supaya terpenuhi kebutuhan murid? Nah, ini Pak ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Gloriani mungkin. Sudah jelas Pak pertanyaannya, apa perlu saya ulang kembali? Jelas. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau ada murid peserta didik yang masih belum tuntas dalam asesmen P5 supaya terpenuhi kebutuhan murid. Jadi di dalam P5 itu Bu, sebenarnya itu tujuannya P5 itu adalah pembentukan karakter, membentuk dimensi profil pelajar Pancasila seperti yang saya jelaskan di dimensi itu Bu. Jadi di dalam sukses atau gagal pun dari murid itu Bapak Ibu, sukses atau gagal pun dari murid itu kita harus apresiasi Bapak Ibu. Apresiasi karena kita selaku pelaksana itu kita harus mendampingi prosesnya seperti itu. Makanya di dalam akhir itu ada asesmen Bapak Ibu, itu untuk bahan evaluasi. Kalaupun nanti Bapak Ibu misalkan ada yang
Sebenarnya bukan apa ya, bukan tuntas tidak tuntas sih sebenarnya di dalam penilaian raport P5 itu. Di situ di dalam raport P5 itu tidak ada tuntas tidak tuntas, tetapi misalkan berkembang, mulai berkembang, sangat berkembang. Nah, nanti itu dijadikan evaluasi untuk kegiatan proyek berikutnya seperti itu. Misalkan mayoritas di kelas 10 itu misalkan apa ya, masih mulai berkembang gitu semuanya di dalam tema A misalkan seperti itu. Nanti itu bisa dijadikan evaluasi untuk kegiatan untuk pemilihan tema di berikutnya seperti itu. Karena di dalam P5 itu sebenarnya tidak ada tuntas tidak tuntasnya, Bu. Karena itu pembentukan karakter. Cuma kita mengamati dimensi apa. Makanya di dalam P5 itu ada dimensi. Misalkan kita memilih topik tentang pengolahan limbah sampah menjadi produk kerajinan. Dimensi apa sih yang diharapkan? Misalkan dimensinya benar kritis, kreatif, gotong royong. Nah, di sana Bapak Ibu amati dulu. Amati apakah anak itu gotong royong secara berkolaborasi membuat produk kerajinan, ataupun anak itu benar kritisnya bagaimana, apakah hanya sampah itu dibersihkan, apakah tidak dibuat produk kerajinan. Nah, dijadi seperti itu kan misalkan masih apa ya, penilaian dari asesmen formatifnya nanti anak itu misalkan nanti menghasilkan misalkan anak itu mulai berkembang misalkan, atau apa ya, mulai berkembang ataupun masih tahap awal misalkan, itu dijadikan evaluasi. Nah, itu yang kita hargai muridnya itu di dalam prosesnya itu. Jadi benalar kritisnya misalkan dianggap belum tercapai, itu boleh misalkan nanti digunakan untuk di tema berikutnya seperti itu. Karena memang dari hasil evaluasinya seperti itu, murid seperti itu. Oh, ternyata murid nih di dalam tema ini anak itu belum tercapai dimensinya ini. Masih misalkan masih mulai berkembang. Nah, kalau misalkan dirasa perlu, diangkat lagi tema itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Karena memang hasilnya seperti itu. Jadi di dalam P5 itu tidak ada remedi Bapak Ibu, tidak ada pengulangan. Jadi ingat, prinsip di dalam P5 itu tidak ada pengulangan. Jangan sampai nanti murid itu suruh mengulang, tidak ada. Tidak ada sistem pengulangan. Karena di raport P5 itu tidak berbentuk angka-angka, tetapi bentuk deskripsi-deskripsi itu, misalkan mulai berkembang, sangat berkembang, seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya sangat penting kita mengadakan evaluasi dan refleksi. Nanti di akhir itu bisa diskusikan kembali. Makanya tadi itu Bapak Ibu tidak ada istilah perayaan tetapi sudah asesmen. Nanti kita bisa apa ya? Berikan kesempatan untuk murid untuk misalkan mau presentasi apa sih seputar kesulitannya, misalkan saya Bu tidak bisa bernalar kritis di saat misalkan saya itu dapat sampah botol misalkan, bagaimana mengulahnya. Oh, berarti murid ini lemah di ini gitu. Oh, jadi ini sudah jadi catatan buat kita selaku pelaksana maupun koordinator proyek. Oh, berarti anak itu memang lemahnya di sini. Tidak apa-apa. Nanti di berikutnya itu Bapak Ibu dicarikan tema-tema yang relevan seperti itu. Tapi kalau tema itu sebenarnya masih relevan dipakai untuk murid, boleh, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Intinya di dalam P5 itu tidak ada remedi Bapak Ibu, tidak ada pengulangan. Istilahnya jangan sampai nanti anak itu diremedi suruh ngulang lagi, tidak ada seperti itu. Apapun proses dari murid itu kita menghargai Bapak Ibu. Karena di tujuan P5 itu membentuk dimensi profil pelajar sila. Kalau intrakurikuler itu ketercapaian tujuan pembelajaran. Ekstrakurikuler menyalurkan bakat dan minat. Seperti itu mungkin dari pertanyaan dari Bu Gloriani ya. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Jadi ini Bu Gloriani, di dalam P5 ini tidak ada tuntas maupun tidak tuntas ya Bu, karena P5 ini berbentuk deskripsi. Misalkan tadi ada berkembang, mulai berkembang, dan sangat berkembang. Jadi tujuan dari P5 di sini membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, mungkin saya akan membacakan satu lagi pertanyaan di sini di YouTube. Saya ambil satu ya Bapak Ibu karena terkait dengan waktu. Saya bacakan pertanyaan dari YouTube Bapak dari Ibu Nurtani Rais. Sebaiknya proyek P5 dilakukan berapa kali dalam setahun? Mengingat raport P5 diberikan hanya 1 kali dalam setahun. Karena di sekolah kami proyek dilakukan 3 kali dalam setahun.
Seperti itu Pak pertanyaannya. Sudah jelaskah Pak? Atau perlu diulang? Ya jelas. Ya, silahkan ditanggapi Pak. Pertanyaannya sangat bagus. Sebenarnya di panduan tadi sudah saya ada materi tadi. Jadi P5 itu bukan dilaksanakan di dalam 1 tahun 3 kali, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam P5 itu yang saya sampaikan tadi holistik menyeluruh. Jadi itu satu tema itu Bapak Ibu itu dilakukan di dalam 1 tahun. Jika misalkan ada 3 tema, itu berarti 3 tema itu dilaksanakan di dalam 1 tahun. Masalah penjadwalannya itu dipasrahkan kepada satuan pendidikan. Misalkan mau sistem blok, misalkan seperti ini Bu. Mungkin pertanyaan Ibu itu miskonsepsi mungkin di sekolah Bapak Ibu itu memilih 3 tema, mungkin di dalam 1 tahun 3 kali, bukan seperti itu Bu. Misalkan ada 3 tema ya, mungkin di sekolah Ibu itu menyelesaikan sistem blok. Jadi misalkan tema 1 disanakan di bulan Juli, Agustus, September. Kemudian di tema 2 Januari, Februari, Maret. Di tema 3 mungkin seperti itu Bu. Jadi P5 itu setiap tema itu dilakukan setahun Bu. Tapi rapotnya jadi satu. Maka saya tadi sampaikan tadi rapot P5 itu kalau misalkan satu murid itu di dalam itu ada tiga tema itu dicantumkan semua. Makanya rapot P5 itu diberikan di akhir tahun pelajaran 1 tahun 1 kali seperti itu. Jadi tidak ada di sekolah itu tidak boleh sebenarnya sih, tidak boleh melaksanakan P5 itu selama 3 kali. Bukan 3 kali mungkin 3 tema seperti itu dilaksanakan setahun, boleh tidak apa-apa. Jadi setiap tema itu dilakukan 1 tahun. Jadi kalau 3 tema ketentuannya Bu, misalkan SMA itu kan minimal 3. Jadi 3 tema itu dilakukan setahun. Masa jam itu dipasrahkan dari sekolah masing-masing. Mau sistem blok boleh. Kalau di sekolah saya Bu itu setiap hari Sabtu full dari pagi sampai sore. Jadi kan sekolah saya kan menerapkan kan 4 tema sekarang. Jadi di dalam 4 tema itu diatur sendiri di hari Sabtu. Misalkan dari jam 7 sampai jam 9 tema A, jam 9 sampai jam 12 tema B, A. Tapi kita harus acuannya juga ke JP tadi Bu, seperti itu Bu ya. Terus yang terakhir mungkin saya nyambung di pertanyaan ini lagi di Bu Elia Novitasari di kolom chat. Selamat malam Pak, malam Bu. Berdasarkan bagaimana menjelaskan ke pendidik bahwa P5 itu tidak menuntut hasil yang sempurna. Dikarenakan setiap individu tadi dan sangat berbeda. Betul Bu. Jadi Bapak Ibu, di dalam P5 itu kita endingnya jangan ke produk, jangan menggiring ke produk. Makanya perayaan hasil belajar itu di panduan sekarang tidak ada, sudah dihapus, menjadi asesmen. Jadi kita itu menggiringnya jangan ke produk Bu, menggiringnya kita ke proses. Karena itu kita itu di dalam P5 itu tujuannya itu pembentukan karakter. Gitu. Jangan kalau misalkan temanya membuat figura, jangan sampai figuranya itu harus bagus, mapan, tidak. Yang penting tahapan murid itu cara menggunting, cara mengukur, itu sudah proses, itu yang luar biasa. Memang betul karena di sini murid itu memang berbeda-beda. Makanya di IKM itu sudah ada KKTP, bukan KKM lagi KKTP, itu ada deskripsi karena memang setiap murid sangat berbeda. Jadi jelaskan kepada gurunya Bu gitu. Kalau P5 itu tidak berfokus kepada produk, tapi proses dan tujuan P5 itu pembentukan karakter seperti dimensi profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi jangan fokus ke menuntut hasil yang sempurna. Makanya saya sampaikan, Bu, guru itu sebagai pelaksana itu ya mengawasi, mendampingi, jangan sampai murid harus seperti itu. Ini harus seperti itu kan idenya itu kan keluar dari guru kalau seperti itu. Terus bagaimana kreativitas dan inovasi dari murid itu maka tidak akan tercapai. Mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih Bu Winda. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya dari pertanyaan dari Bu Nurtani tadi di kolom di YouTube. Jadi bahwasannya ini Bu ya sudah dijelaskan tadi bahwa dalam proyek di sini walaupun ada 3 tema ataupun 1 tema tetap dilakukan dalam 1 tahun. Dan di sini untuk Ibu Welia Novitasari, jadi memang P5 di sini
ending atau akhirnya kita itu bukan produk, tapi ke proses bagaimana tahapan-tahapan di sini peserta didik dalam melakukan proyek profil penguatan belajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, karena di sini waktu sudah tidak memungkinkan lagi, mungkin kita sampai di sesi akhir webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kami tutup webinar malam hari ini, kami memberikan kesempatan kepada narasumber mungkin memberikan closing statement-nya. Dipersilahkan Bapak, mungkin ada closing statement. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar, baik di Zoom dan juga live streaming YouTube, antusiasnya, semangatnya belajar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga ke Komit Udal dan Komunitas Belajar Sekolah Larangan dan seluruh panitia, pelaksana dan juga moderator hebat ada Bu Winda Junawati. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Di dalam pelaksanaan P5 ini Bapak Ibu, kita harus baca panduan baca panduan P5. Nanti biar Bu Fitri share tentang panduan P5, jadi kita ulik-ulik lagi literasi tentang panduan P5 karena di sana lengkap Bapak Ibu. Karena dengan kita membaca panduan P5, kita bisa paham seperti apa sih P5 biar tidak jadi miskonsepsi. Jika ada kesulitan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu modul dan lainnya, silakan Bapak Ibu ambil di platform mereka mengajar. Atau kita share kita sharing di grup WA. Insya Allah Bapak Ibu saya siap membantu Bapak Ibu jika Bapak Ibu ada kesulitan di dalam pelaksanaan P5. Mulailah dari yang sederhana Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai hak murid itu terlewati. Jangan sampai P5 itu tidak diberikan kepada murid. Bapak Ibu berikan Bapak Ibu seperti itu karena itu merupakan hak dari murid. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, sedikit semoga bermanfaat. Harapan saya jika misalkan ada yang didapatkan dari webinar malam hari ini, silakan Bapak Ibu transformasikan kepada satuan pendidikan Bapak Ibu benar bertugas, dimanapun saja di Kombel Bapak Ibu, baik di Kombel antar sekolah, dalam sekolah, silakan Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya pribadi dan juga atas nama Komunitas Belajar Komit Udal dan Komunitas Belajar Sekolah Larangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu jika dalam pelaksanaan ini kurang maksimal Bapak Ibu, karena memang di sisi awal memang tadi saya terkendala dengan mati lampu Bapak Ibu, dan terkendala jaringan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu agar selalu mengikuti channel kami Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu gabung di WA grup Komunitas Belajar Sekolah Larangan dan Komunitas Belajar Komit Udal, ataupun segera gabung di platform Merdeka Mengajar. Kombel kami sudah terdaftar Bapak Ibu, agar Bapak Ibu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Insya Allah besok malam ada Bapak Ibu webinar juga tentang masalah well-being to be karakter, kalau tidak keliru Bapak Ibu seperti itu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi absensi baik di live streaming YouTube dan di kolom chat ini Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kalau sudah Zoom ini ditutup Bapak Ibu japri link absensinya mana, padahal link absensinya sudah di-share Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau benar-benar mengikuti, insya Allah tidak ada pertanyaan-pertanyaan absensi. Tapi kalau Bapak Ibu hanya misalkan ikut, bergabung, nanti Bapak Ibu off kamera ditinggal, saya nggak tahu kalau seperti itu. Insya Allah kalau Bapak Ibu mengikuti, presensi sudah di-share berkali-kali oleh panitia. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya yang sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu guru hebat semua, nanti akan di-share materi dan juga panduan P5 agar kita tidak mengalami miskonsepsi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semua, kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang pelaksanaan dan alur P5 revisi 2024. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta webinar sekalian.
Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa pada malam ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktu dan kesempatan serta berantusias menyimak dan bertanya pada malam ini. Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara kegiatan ini, yaitu Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan dan juga Komunitas Edukasi Guru Digital Komedudal. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi absensi ya, yang sudah di-share di kolom chat. Dan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di kegiatan webinar kami selanjutnya yang akan dilaksanakan besok hari Rabu tanggal 31 Juli dengan tema topik Well-being to be Character. Dan terakhir, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kehilafan. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu guru hebat semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda, terima kasih Pak Daman. Terima kasih Sama-sama, Bapak Ibu Ibu. semuanya. Silakan isi presensi dan cek email secara berkala dan link draft juga ada di setelah Bapak Ibu submit. Oke. Beristirahat. Tidak ada henti, komunitas yang mengguncang, pergi dan belajar, itu Komeduda. Ada remedial. Berbagi dan